La yus'alu minhu syai'un, tidak dinaikkan, tidak diangkat daripadanya sesuatu pun, hatta yusalliya ala nabika, sehingga bersalawat yang kepada Nabi engkau, ya, sallallahu alaihi wasallam, hatta yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di awal tadi dimulai dengan alhamdulillah, baru disambung dengan ya wassalatu wassalamu atau Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wal khatmu iman, dan juga menutup dengan keduanya itu dengan mengucap salawat dan alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, misalnya terus alhamdulillah. Wa bi amin wa takmin, dan dengan mengucapkan amin, ya, mengucapkan amin dan telah mengaminkan si makmum yang mendengar akan doa imam. Sunnah bagi si makmum dan wa ta'minu makmumin sami'a doa imam, dan mengucapkan amin oleh si makmum tadi yang mendengar ia akan berdoa si imamnya. Wa in hafiza dzalika, walaupun ia hafal doa yang dibaca oleh imam itu, nah maka ya katanya apa hafalan dibaca oleh imam, tapi ya doa minta doa imam. Boleh jadi amin doa imam itu amin kita, nah amin imam itu yang lebih makbul, yang kabulkan, ya. Walaupun kita hafal, ya, kalau kita mendengar doa yang dibaca oleh imam, sunnah kita mengaminkan bacaan dan doa si imam. Artinya kalau tidak mendengar, nah silakan untuk doa sendiri, ya. Tidak dengar ucap imam karena kita jauh belakang apa, atau memang imamnya bacanya sia-sia, yang kadang-kadang ditaminkan dengan orang, yang kadang-kadang ditaminkan bacanya sia-sia, ya. Jadi orang tidak mengaminkan. Ya, nah, kalau kita mendengar bacaan doa imam itu sunat kita mengaminkan, ya. Cuman ya, imam itu ada bisa kan membawa doa yang berdoa dari, tapi ya kadang membawa orang lain. Kita mengaminkan, kita nolong dia karena ya, dia bawa kita, ya, aminkan. Kemudian juga ya walaqad mu'mina ay bil hamdillahi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusannu aydan al-mu'bi rabbina ya rabbana, dan sunat juga dari rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tambah ya, sunat tadinya menutup dengan rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada doa kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau lah yang maha penerima taubat dan maha pengasih, maha penyayang, ya, dan maha penyayang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci, ya, engkau Tuhan yang mempunyai kemuliaan, yang ya amma yasifun, daripada dalam segala ya sifat. Wassalamun ala mursalin, dan sejahtera atas kalian para
Rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya tertentu bagi Allah SWT. Ya. Itu dalam kita berdua. Baik kita sendirian. Kemudian lagi warafu yadayhi tahiratain. Dan sunnah juga ketika berdoa itu mengangkatkan kedua tangan. Ya, al-tahiratain yang suci tangan kita keduanya. Kalau tangan itu pada najis, kalau digunakan maka akan najis. Ya, nah mengangkatkan tangan, ya, doa. Wa sunnah rafu yadayni inda doa ketika berdoa. Walau faqadat ihda yadayhi aw kana mimma illatun rafa'an ukhra. Andai kata tangannya hanya satu tangan atau sakit yang satunya, ya. Atau nanti atau adalah penyakit apa yang sehat jadi angkat. Namun hukumnya ketika berdoa itu sunnah mengangkat, ya, mengangkat tangan, ya, ke tangan kecuali hatib yang sedang membaca doa si hatibnya. Kalau hatib itu baca doa, ya, tidak disunahkan mengangkat tangan si hatib, ya. Tapi jemaah, ya, tetap disunahkan mengangkat tangan. Bagaimana hal wa mankibaini sejajar dengan dua bahunya, ya, dua bahunya sejajar dengan dua bahunya. Artinya menandakan bahwa sungguh-sungguh kita memohon. Ya, maka itu kan sungguh-sungguhnya. Ada yang berdua yang hendak di atas lotot itu kelihatan karena malasnya. Berdua itu hendak orang baca doa. Iya, berdua hendaknya di atas lotot, artinya kada sungguh-sungguh. Ya, atau dia yang berdua begini, dan sungguh-sungguh dia ada di atas lotot, hanyalah ada lototnya. Sungguh-sungguh yang memohon apa semuanya. Ya. Kalau Rasulullah itu ketika yang bersangkutan bersungguh-sungguh, sehingga nampak kedua pihak Rasulullah ketika beliau berdoa minta hujan sungguh-sungguh itu terlihat nampak kedua pihak Rasulullah karena sungguh-sungguhnya. Ya. Wa mas'ul wajhi bihima dan menyapu muka dengan kedua tangan. Ba'dahu sesudah selesai berdoa. Lagi ba'da, ya. Ba'dahu ba'da doanya. Wa sunnah mas'ul wajhi biyadaihi kaffaihi ba'dahu. Sunnah menyapu muka dengan dua telapak tangan, ya. Sesudah berdoa. Wasniqbalul qiblati halatan dzikri awid du'ai. Dan sunnah juga menghadap kiblat, ya, ketika berzikir dan ketika berdoa. Kita lepas salahnya, dalam sembahyang, salat sunnah waktu berzikir itu dalam juga menghadap ke kiblat. Waktu berdoa juga menghadap kiblat. Siapa? In kana munfaridan, kalau dia sendirian. Au makmuman, kalau dia jadi makmum. Ya. Kalau kita yang makmum, ya, makmum kita waktu berdoa, nah, waktu berzikir sunat kita tuh menghadap ke kiblat. Hadap ke kiblat. Kalau Nabi Makkah tuh sunat besar menghadap Ka'bah, dada arahkan ke Ka'bah ketika berdoa, ketika berzikir, ya, apa semuanya. Sunatnya bagi si orang yang salat sendirian dan bagi si makmum. Amal imamu, adapun si imam, ya, imam
Iza tarakal qiyam mim musallahu, apabila ia tidak berdiri, tidak meninggalkan daripada tempat salatnya si imam, ya tetap aja tempat salatnya si imamnya, tidak meninggalkan, tidak lepas salam itu tidak meninggalkan tempat salatnya. Nah, seperti kita di sini kan imam tetap ya bahasanya tetap. Allazi wa afdalu lahu, yang dia itu lebih afdal. Ai al-qiyam afdalu lahu lil imam wa mahallul syai'illah dalam yakun qalbahu bisa kalau tidak ada di belakang itu jamaah perempuan ya si imam tadi. Dalam sini kalau apa salah itu sedangnya lebih afdal menghindar dari tempat sini. Nah, tapi kita di sini tidak ada. Lalu kalau tidak tapi tempat salatnya, fal afdalu, maka yang afdal si imam tadi ja'lu yaminihi ilal makmum, menjadikan pihak kanannya ke arah makmum. Makanya ada pegangan. Dan si imam ada kesalahan ya, menjadikan di pihak kanan, sebelah kanan ke arah makmum. Ya. Itu si imamnya. Nah, kalau kita makmum tetap ada kiblat. Ya, ketika berdoa belakangnya, menjadikan ya biar aja menghadap bersaudara. Menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hajar dia ya'lu yaminahu, menjadikan akan sebelah kanannya si imam tadi ilal makmumi, kepada makmum. Itu menurut Ibnu Hajar. Wa in kana bil Masjidin Nabawi, walaupun adalah salatnya itu di Masjid Nabawi. Ya, kalau salat dari Masjid Nabawi itu kalau kita menganankan makmum, sholat membalat lagi makam Rasulullah, ya. Itu menjadi mana abdalnya menurut ya Ibnu Hajar, ya. Itu menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Syihramli, kalau di Masjid Rasulullah SAW itu tetap tidak menganankan makmum karena membatalkan Rasulullah, kurang adab. Nah, tidak kurang adab dengan Rasulullah. Jadi kita tentunya ketika di Madinah itu karena bisa itu jangan sampai membatalkan ya. Ketika berzikir, ketika berdoa membatalkan makam Rasulullah SAW, orang ada. Jadi kalau kita menghadap ke kiblat kan tidak membatalkan makam Rasulullah, kecuali ketika salat. Kalau kebetulan salat wajib menghadap kiblat. Ya, kalau kebetulan arah ke Ka'bah dari makam Rasulullah, tentu membatalkan di makam Rasulullah. Wayasiru ilang qiblati, simam tadi yang simam yang afdal yang yamini, menjadikan kanannya ilal makmumina, kepada arah makmum, wayasarihi ilal qiblati, dan ya kirinya ya kiri ke arah kiblat ya. Kalau Syekhuna berkata Ahmad bin Hajar, walau berdoa, walaupun ketika berdoa, itu berdoa adalah imam itu tetap ada pesan. Ya, walaupun bukan ketika berwirid zikir saja, walaupun ketika berdoa, si imam itu ya menganankan makmum, mengirikan Ka'bah lah apa samanya.
Ini yang imam. Kalau kita salat jadi makmum tetaplah, atau salat sendirian tetap, baik ketika berzikir atau ketika berdoa tetap disunahkan menghadap ke kiblat ya. Wansirafu la yunafi nadamud dzikri. Yunafi nadamud dzikri. Dan berpindahnya misalnya lafaz salat kita berpindah ke tempat lain ya, tidak menafikan akan sunnah berzikir. Lahu bagi si imam kan, bagi siapa lah, lahu bagi imam ya. Wansirafu lil imam mim musallahu alladhi wa'la la yunafi nada berzikri, tidak menafikan tidak menafikan sunnah akan sunnah berzikir, tetap sunnah berzikir boleh lahu bagi yang akibat setelah salat ya, zikir ya, itu wirid ya, wirid zikir ya, seperti yang kita baca ya. Li'annahu yaktibi fi mahati alladhi yamsariful lain, karena sesungguhnya bisa saja membawa zikir dengan dia di tempat yang kemana ia pindahnya. Kita pindah di sini, tidak karena tetaplah setelah salat itu tetap tidak menafikan, tetap disunahkan berzikir berdoa. Wala yaqutu fi'lur rawatibati, tidak luput zikir dan doa itu tetap disunahkan zikir dan doa dengan memperbuat sunah rawatib. Lafaz salam sembahyang maghrib, lafaz salam langsung berdiri lagi sembahyang apa? Sembahyang sunah ba'diyah misalnya ya, lafaz salam lalu kita semakmum berdiri langsung salat berdiri untuk salat ba'diyah maghrib, itu termasuk salat rawatib yang muakkad sesudah maghrib. Nah, sesudah itu tetap disunahkan berzikir dan doa tadi. Artinya di sini tidak meluputkan ya, tidak luput kesunahan berzikir dan doa itu dengan memperbuat rawatib. Wa innamal fa'idu bi kamaluhu, hanya saja luput dengan dia rawatib itu kesempurnaan zikir dan la ghairu, tidak yang lainnya. Jadi mana bagusnya ya, kalau itu kan di sini itu bagusnya ya sudah sembahyang waktu maghrib, waktu isya yang lain kan, nah, kita berzikir dahulu rawatib wirid kesolatan, berwirid dulu, kemudian doa, setelah itu baru melaksanakan salat sunnah ba'diyahnya ya, sunnah ba'diyahnya. Wa qadiyatu kalamihim, dan tuntutan perkataan mereka itu ulama fikih, husulu sawabi dzikri wa in jahila makna. Nah, kata ulama fikih ya ai fuqaha wa qadiyatu kalamihim ai fuqaha Rasulullah SAW zikri wa in jahilama, mendapatlah pahala zikir yang kita baca, wirid yang kita baca tadi, walaupun tidak tahu maknanya, walaupun tidak tahu maknanya. Wa in jahilama, walaupun jahil tidak tahu maknanya, kita baca ya, zikir yang kita baca tidak tahu maknanya tetap mendapatkan pahala kata fuqaha.
Ya, sekurang-kurangnya setelah kita salat tuh zikir yang 33 kali itu jangan tinggal sekurang. Man sabbaha lillahi dubura kulli salatin dalam hadis. Barang siapa membaca subhanallah di selesai salat fardu, tiap selesai salat fardu dia baca subhanallah 33 kali. Wa hamadallah salasan wa salasina, dan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, dan Allahu akbar 33 kali. 3 kali 33 kali 99. Summa tamama mi'atin, kemudian dia sempurnakan 100. Bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sempurnakan dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa in kanat misla zabadil bahri. Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, walaupun dosanya itu sebanyak tumpukan busa atau buih di laut. Dosanya dengan mengucapkan. Maka itu sepaling barang biduburi kulli salatin, pada di selesai tiap-tiap salat fardu, di salat apa dan salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ya, kita bawakan biasanya yang 23 kali itu ya. Nah, yang 100 itu tidak ditinggal salat apa saja, ya, bawa. Banyak lagi ya. Nah, yang wirid sudah salat ya, salat fardu. Wa nazara fihi al-Asnawi, nah menurut pendapat Asnawi, wala ya'ti hadza bil Qur'an, dan tidaklah datangkan ini pada Al-Qur'an. Kalau dita'ambi bilafzi lain dengan Al-Qur'an, kalau baca Qur'an ujar Asnawi itu walaupun tidak tahu artinya akan mendapatkan pahala karena baca Quran beribadah, kata Asnawi. Lain dengan wirid yang sesudah salat tadi, kata Asnawi ya. Kalau Al-Quran kan bicara fa'usibu, baru maka diberi pahala oleh orang yang membacanya. Wa illam ya'rif ma'nahu, walaupun dia tidak tahu artinya Al-Quran. Ya, ini menurut pendapat Asnawi lah. Bihilang zikir, lain halnya dengan zikir. La budak mesti ayya'rifau, bahwa yang mengenal akan dia maknanya atau maksudnya. Ini pendapat Asnawi. Tapi kalau pendapat fuqaha yang di atas ini kan, walaupun tidak tahu artinya, dirinya dibaca setelah salat itu tetap mendapatkan pahala. Ya, tidak tahu artinya. Wa yundaku ayyan taqilah. Walaupun wa yundaku ayyan taqilah li fardin aw naflin min mawdi'i salati, dan disunatkan berpindah. Nah, bagi salat fardu atau salat sunat daripada tempat salatnya. Artinya setiap salat itu kita sunat berpindah dalam selangkah. Salat sunat di sini jadinya pindah untuk salat fardu. Salat fardu di sini berpindah dalam untuk salat sunat. Nah, cuman kalau untuk salat fardu jangan mundur ke belakang pindahnya. Ya, maju ke depan. Kalau di saf kedua, maju ke saf pertama. Ya, kalau saf pertama sudah penuh, geser dekat kepada imam, dekat kepada imam. Ya, kalau di sebelah kiri imam, sebenarnya geser kepada imam. Kalau bisa, tapi jangan mundur ke belakang.
untuk salat fardu. Kalau salat sunnah, salat fardu jangan mundur ke belakang. Karena saf yang di awal itu lebih afdal daripada saf yang belakang menurut. Ya, nah, kalau kita saf kedua yang sunat, kalau bisa pindah ke salat fardu maju ke saf yang pertama lebih afdal. Nah, jangan sudah daripada ada sembahyang sunat di saf pertama, Anda berpindah ke belakang mundur itu rugi. Karena saf lebih afdal yang pertama itu lebih afdal daripada saf yang kedua. Kalau untuk salat fardu, lain halnya kalau salat fardu lebih di depan, untuk salat sunat karena kita bukan berjamaah, maksudnya silakan pindah jauh ke mana pindah, ya. Karena bukan berjamaah kan. Dari tempat salat yang ada, liyashhada lahul mawdi'u, supaya menjadi saksi baginya oleh tempat-tempat yang kita sembahyang itu, ya jadi saksi ya. Nah ini jadi saksi di hadapan Allah nanti. Banyak tempat yang kita bijak dalam kita salat, maka banyak yang menjadi saksi ya, sebenarnya jadi saksi. Haitsu lam ta'aradu fadilatu nahwi saffin awal, sekira-kira tidak berlawanan, tidak lantaran dia oleh fadilah seumpama saf yang pertama, jangan mundur kepada saf yang kedua. Nah ya, bergeser aja, bergeser ya. Fa'il lam yantaqil, kalau ia tidak berpindah, penuh sudah ini pada kata, sehingga kita tidak bisa berpindah. Pindah lepas sembahyang sunat tidak bisa berpindah, atau lepas sembahyang fardu tidak bisa berpindah ke tempat lain. Ya. Fa'il lam yantaqil, kalau ia tidak bisa berpindah, fasala bi kalami insani, ia pisahkanlah, ia pisahkan fasala dan ia antara salat satu dengan salat satu bi kalami insan, dengan ngomong kepada orang samping, ngomong. Kadang lagi tulisan situ Pak, bahasanya meningkat tukar-tukar, ngomong seorang orangnya lah. Ya, ngomong ya, ngomongnya untuk memisahkan antara salat ya yang satu dengan yang salat satu. Wa naqul ghairil mu'taqifi fi baiti afdalu in amina fawqahu aw ta'awunan bihi. Jika ada pun salat sunnah, salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Ya, salat sunnah itu ada yang disunahkan berjamaah itu ada 7 macam. Salat ada yang ini fitri, ada yang ini Allah, karena bulan, karena matahari, dan istisqa. 5. Salat tarawih bulan Ramadan, salat witir di bulan Ramadan. 7. Salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Yang lain itu tidak disunahkan berjamaah. Salat qabliyah, salat ba'diyah, yang mengiringi salat itu tidak disunahkan berjamaah. Cuman salat tasbih tidak disunahkan berjamaah. Cuman sah berjamaah. Ya, karena berjamaah karena untuk sekalian untuk mendidik yang belum tahu. Sah ya berjamaah. Tahajud sah ya berjamaah. Salat witir di luar bulan Ramadan tidak disunahkan, tapi dilaksanakan berjamaah sah saja. Ya, tidak disunahkan. Nah, wa naqul ghairil mu'taqid, sembahyang sunat bagi orang yang bukan beriktikaf di masjid. Nah, bagi orang yang tidak beriktikaf di masjid, salat sunat itu fi baitihi afdalu, di rumahnya lebih afdal. Untuk salat sunat, Rasulullah la tajalu buyutakum qabran, jangan kamu jadikan rumah kamu untuk kubur. Kubur, ada sembahyang di rumah sama kuburan, kuburan ada sembahyang ada di rumah sama pun jangan. Jadikan jadi sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah itu sebenarnya afdal di rumah, karena itu
bersih daripada riak. Itu yang jelas di rumah ya, bersih daripada riak ya. In amina, jika aman. Ini sembahyang maghrib, sembahyang maghrib aku sembahyang badiah maghrib ya ke rumah ya. Kira-kira itu sembahyang kan rumah. Mendadak kayak di masjid. Nah itu kan pasti aman dengan sembahyang. Kan kalau mah apa semuanya lihat TV main bola orang duduk orang depan TV orang bola main bola kaki kayaknya jangan kena bisa kada datang lagi ke masjid aman pas semuanya lah main bola ya bolanya lah kenapa kayak pokoknya lebih pilih nonton pelampan sampai jelas bola yang pelawak pas semuanya duduk itu kada kesulitan yang lagi apalagi ada cucu begitu datang, cucu pulang ada sembahyang lagi. Lebih baik di masjid, cuman berbalik aja. Itu mungkin aminah juga aman ya. Ada baik di masjid lah. Allah, jika aman lah daripada rukun, tahu nanti ya, atau apa? Abaikan dengan dia. Kalau rumah ada lagi abaikan di masjid pas semuanya illa fi naflil naflatil mubakki lil jumati kecuali salat sunat yang disuruh bersegera lil jumati untuk salat Jumat. Kalau untuk Jumat malah ingatlah sembahyang kalau bisa cepat, karena disuruh cepat pergi ke masjid hari Jumat. Beda ini tidak, yang lain cuma kita saja, karena disuruh cepat. Sebab orang yang pergi ke masjid itu kan ada lima kelompok, 5 ke 6 ya, orang masjid. Hari Jumat orang yang datang pertama, pada hari Jumat itu setiap pintu masjid itu ada malaikat penjaga. Maka melihat nyaman mandi malaikat, melihat kau setiap pintu masjid mana masjid ada malaikat terjemahan. Apa terjemah malaikat? Mencatat siapa yang paling duluan masuk. Orang yang paling duluan masuk itu diberikan pahala sama berkorban seekor unta. Pahalanya itu sama berkorban seekor unta sampai waktu saya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa melanjutkan ya semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayah wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi